Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, saudara-saudari sekalian, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari baik ini 21 Ramadan 1441 Hijriah. Kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman, dan berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin rasanya saya menyampaikan kepada anak-anak kami, khususnya pada saudara-saudara sekalian, kultum kita yaitu hartamu milik orang tuamu. Anak-anakku, saudara-saudara sekalian yang terhormat, berbicara masalah ujian, pada umumnya orang mengira ujian itu adalah segala sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti sering sakit-sakitan, usaha mengalami kemunduran, bahkan kebangkrutan. Menjadi pedagang malah tinggal hutang, jadi petani malah banyak daki, jadi pegawai malah dapat lelah saja karena gaji habis dipotong sama nota dan kwitansi. Ujian juga ada yang menyenangkan, seperti misalnya mempunyai badan yang sehat dan kuat, uang yang berlipat-lipat, mempunyai rumah mewah bertingkat, mempunyai mobil mewah yang mengkilap, makanan-makanan enak dan lezat, dan lain sebagainya. Yang sebenarnya itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita melupakannya atau justru kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Perhatikan ayat Quran dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nabluwakum bisyarra'i wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Ujian Allah secara garis besar ada 3. Pertama, mereka ada yang diuji dengan harta atau kekayaan. Kedua, ada yang diuji dengan tahta atau kedudukan. Dan yang ujian dengan adanya wanita atau pria. Kalau tidak bisa mengekang hati kita, tidak bisa mengekang nafsu kita, maka justru dengan ujian yang membahagiakan sangat besar pengaruhnya kepada hidup dan kehidupan. Banyak justru orang yang lolos apabila diuji dengan keburukan atau kekurangan-kekurangan. Saudara-saudari sekalian, salah satu di antara ujian Allah adalah kita dengan diberikannya masih adanya orang tua kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mensajajarkan orang tua itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dalam Quran surat Luqman ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aniskurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu atau ibu bapa, hanya kepadakulah kembalinya kamu. Quran surat Luqman ayat yang ke-14. Anak-anak tersayang, saudara-saudari sekaliku,
Tahukah kita seberapa besar jasa orang tua kita? Jasanya tak mungkin kita balas. Yang seimbang, terlalu besar dan tidak terukur jasa orang tua. Sayang hanya sedikit di antara kita yang menyadarinya. Hanya sekedar untuk mendoakan saja kepada mereka, lisan kita seolah-olah terasa berat. Padahal demi kepentingan anak, siang dan malam orang tua kita tak henti-hentinya berusaha dan berdoa. Anak-anakku tersayang, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW, mengadukan ayahnya telah mencuri hartanya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Pergilah dan datanglah kemari bersama ayahmu." Ketika lelaki tadi pergi meninggalkan Rasulullah, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, Tuhan mengucapkan salam kepadamu." Dan beliau berfirman, "Jika orang tua anak tersebut tiba, maka tanyakanlah apa yang telah dia ucapkan dalam hatinya yang tidak terdengar oleh kedua telinganya." Dan setelah itu malaikat Jibril pun berlalu meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama kemudian lelaki tadi datang kembali bersama ayahnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ayah lelaki tadi, "Mengapa anakmu sampai mengadu bahwa engkau mencuri hartamu?" "Ya Rasulullah, tanyakanlah kepadanya, kepada anakku ini, hartanya itu akan diberikan untuk siapa dan akan didermakan kepada siapa? Apakah kepada bibinya atau kepada yang lainnya? Ataukah untuk diriku sendiri?" Jawab ayah lelaki tadi. "Perkenankan, wahai ayah, aku tidak membahas hal ini, tetapi ceritakanlah kepadaku apa yang engkau ucapkan dalam hatimu yang tidak terdengar oleh kedua telingamu." Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril. "Demi Allah, wahai Rasulullah, kami semakin yakin kepadamu. Aku memang telah mengucapkan sesuatu dalam hatiku yang tidak dengar oleh kedua telingaku," jawabnya. "Sampaikanlah, aku akan mendengarkannya." Lelaki tadi kemudian membacakan sebuah syair yang bagus dan ditujukan untuk anak yang tersayang sebagai buah hatinya. "Saat engkau kecil, aku memberimu makan. Ketika engkau dewasa, aku menjagamu. Engkau pun makan dan minum dari jerih hasil payahku. Jika di malam hari suatu saat engkau sakit, sepanjang malam aku tidak tidur karena memikir penderitaanmu, hingga tubuhku sempoyongan menahan kantuk. Saat itu seakan-akan akulah yang sakit, bukan dirimu. Bahkan air mata berlinang karena khawatir kau akan mati meninggalkanku. Padahal aku tahu bahwa ajal telah ditentukan dan hanya akan tiba pada waktunya. Tetapi mengapa ketika engkau mencapai usia yang matang, mencapai usia yang sudah mampu, mencapai usia yang dewasa, di mana di saat ini kuharapkan darimu justru kau balas dengan kekejaban, wahai anakku, dan dengan ucapan yang kasar, seakan-akan selama ini kamulah yang berbuat baik dan dermawan kepadaku. Andaikan engkau tidak dapat menganggapku sebagai ayah, perlakukanlah aku sebagai tetanggamu yang hidup berdampingan denganmu. Kemudian kau santuni aku dengan harta yang bukan milikmu dan tidak kikir terhadapku." Mendengar syair yang dibacakan ayah lelaki tadi, tidak terasa Rasulullah pun meneteskan air mata, lalu berkata kepada anak lelaki tersebut,
Sesungguhnya dirimu dan hartamu adalah milik ayahmu. Akhirnya lelaki itu pun tertunduk lesu dan malu. Betapa ia menyadari betapa besar curahan kasih sayang dari orang tua terhadap dirinya. Saudara-saudariku, anak-anakku tersayang, kisah tersebut hanya sepercik dari kasih sayang seorang bapak atau ayah. Lalu bagaimana kasih sayang ibu kita terhadap diri kita? Dia melayani kita 24 jam. Kadang dia lupa untuk makan. Saking sibuknya keadaan di rumah tangga, memikirkan hidup dan kehidupan ini. Saudara-saudariku, kini kita hidup di alam yang lebih baik dibandingkan dengan masa-masa dahulu. Ketika orang tua kita berjuang mengasuh kita, nikmat apa yang bisa kita persembahkan kepadanya? Bakti apa yang bisa kita abdikan untuknya di saat-saat usianya telah lanjut? Apalagi seperti keadaan sekarang ini yang sedang mengalami serba kekurangan yang disebabkan adanya suatu musibah yang menyebabkan orang tua kita tidak bisa pergi kemana-mana. Bagaimanakah peran kita atau bakti kita kepada kedua orang tua kita? Apakah orang tua mau burger? Apakah orang tua kita itu mau es krim? Apakah orang tua itu mau spaghetti atau steak? Saudara-saudaraku, mungkin bukan itu yang dia harap atau mau, tetapi adalah suatu perhatian dan doa. Itulah yang dia mau. Satu keinginan, yaitu kamu menjadi anak-anak yang baik dan soleh-solehah, yang dapat menghibur dikala dia duka, yang mendapat menjadi pelipur dikala dia sedih, yang dapat menjadi syafaat ketika orang tua sudah meninggal, dan tentu saja setiap saat mendoakannya untuk orang tua supaya beliau bahagia dunia dan akhiratnya. Anak-anakku tersayang, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan dengan uraian yang singkat ini, khususnya untuk diri pribadi, besar manfaatnya dan untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.